Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan nanti Bapak Indo, Bapak Mawio, Bapak Rutin, Ustaz Tata, undangan serta guru SMA Muhammadiyah satu hari. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan workshop kegiatan media pembelajaran berbasis AI. Baik, karena waktunya sudah cukup siang, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja nih. Nah, Bapak Ibu, Sewu, ini di kegiatan hari ini, ya saya berharap sebenarnya tidak sebentar, Pak, gitu. Karena saya pengennya memberi ada bekas seperti itu, tidak hanya sekedar saya memberikan materi, tapi minimal nanti ada yang bisa dipraktekkan di sekolah ini. Karena saya pengen sekolah ini juga istilahnya mengetahui sebenarnya ada sesuatu yang baru seperti itu. Baik, Bapak Ibu, Nur Sewu, ini Bapak Ibu pegang HP kan? Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa men-scan ya, men-scan QR yang ada di depan Bapak Ibu. Atau bagi Bapak Ibu yang pakai laptop bisa tulis di browsernya dengan classpoint.app. Kalau tidak mau pakai HP bisa pakai laptop ya. Ya. Ini sekaligus saya akan mempraktekkan ya sebenarnya apa yang nanti akan kita pelajari hari ini ya Bapak Ibu ya. Classpoint.app kalau mau ditulis di laptop, di browser ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman yang akan meminta kode kelas kode. Ya, sudah Bapak Ibu? Ya, tidak perlu menginstal, cukup di scan saja Bapak Ibu. Ini, ya. Kalau Bapak Ibu pegang browser, di sini ada kamera, sebelah browser itu ada kamera, ya. Nah, ada kamera di sini, lalu klik kameranya, lalu arahkan ke QR code, nanti akan ditujukan ke halamannya. Sudah muncul apa Bapak Ibu? Belum? Sarannya ada koneksi internetnya ya, Bapak Ibu ya, ada terkoneksi dengan internet. Nah, sudah ada yang masuk satu itu, ada tulisannya itu satu. Jadi aturannya scan QR code, tuliskan kode kelasnya 79882, lalu ketikkan nama ya, nama Bapak Ibu, lalu masuk ke kelas. Bapak Ibu akan tergabung. Alhamdulillah sudah ada 3 yang masuk di kelas saya. 4 ya. Selamat datang ibu-ibu yang belum datang ya. Mungkin bingung ya, masuk suruh scan QR code ya, tidak apa ya, langsung scan saja. Classpoint.app. Iya, masukkan kode kelas. Kode kelasnya itu 79882. 79882. Lalu masukkan nama Ibu.
Ya, ini yang terjadi apa? Nanti Bapak Ibu, layar presentasi Bapak Ibu akan masuk di HP masing-masing. Nah ini menandakan kalau misal kelasnya tidak ada LCD, ini kirim LCD. Betul? Nah, iya. Tapi tidak hanya itu saja, nanti banyak sekali kegunaannya dan di dalamnya banyak sekali AI-nya. Sudah masuk. Iya. Iya, sudah 15 yang masuk. Terima kasih. Ya, sudah berhasil masuk Pak Nursi. Siapa yang belum? Jadi sudah banyak, ini sudah 15. Ya. Baik Bapak Ibu. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk men-scan QR code atau bisa buka browser tulis crosspoint.atp ya. Nah ini juga nanti kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan teknologi crosspoint, Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama seperti ini. Baik, ya. Di sini di layar kita, ya, di layar saya sudah masuk, ya, ada nama-nama, ada Bu Dwi, ada Pak Heri, ada Pak Zulika, dan lain sebagainya. Ini merupakan peserta, ya, peserta webinar atau peserta workshop yang sudah bergabung. Kalau ini misalkan di dalam kelas, ini merupakan nama siswa Bapak Ibu, sahabat yang masuk ke dalam pembelajaran kita. Baik. Nah, saya beri bintang yang sudah masuk ya. Biasanya kan Pak Nurutin kalau beri bintang ada tempelan gitu ya, ditempel gitu. Di sini tidak usah Bapak Ibu. Iya, sekarang Bapak Ibu sudah dapat bintang dari saya. Nah, bintang itu nanti akan terakumulasi, ya, terakumulasi. Baik, nanti yang belum sempat scan nanti bisa ditulis di browser saja nih, Bapak Ibu. Oke. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Saya kenalan dulu ya. Boleh Bapak Ibu menuliskan namanya masing-masing. Silakan Bapak Ibu dituliskan nama Bapak Ibu masing-masing. Di mana? Di HP Bapak Ibu sekalian. Sudah muncul? Bon. Iya, silakan ditulis Bapak Ibu. Tidak usah panjang-panjang ya. Nama yang singkat saja Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Dwi, Pak Nurutin, Bu Lupa. Ini Pak Lili atau Bu Lili? Pak Bu Lili. Oh, Bu Lili. Iya, terima kasih. Ya. Sekarang ini Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu juga bisa ya kolaborasi 2 arah, tidak hanya 1 arah, tapi 2 arah. Saya bertanya, siswa langsung menjawab. Seperti ini dan tampil seperti ini Bapak Ibu di layar kita. Nah. Kita juga bisa tahu siapa yang sudah jawab dan siapa yang belum. Ini perhatikan status peserta. Saya bisa tahu yang sudah jawab siapa, yang belum siapa. Nah ini debatnya di crosspoint yang akan kita pelajari hari ini. Ya silakan Bu Nunung, Bu Siti, Pak Korban, Bu Dwi, Bu Puji bisa jawab. Ya, diketik langsung kirim Pak. Diketik langsung bisa dikirim.
Belum ada kesulitan? Iya Pak, sinyalnya Pak. Oh, sinyalnya, oke. Paketnya Ya. Baik, saya tutup ya, saya tutup aja, saya beri bintang ya. Yang sudah Lancar Bang Sisi. dan jawaban ini langsung bisa jadi slide di paparan kita, Bapak Ibu. Kita masukkan sebagai slide. Ini merupakan bukti otentik pembelajaran bahwa kita sudah ada interaksi dengan siswa. Ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya, perkenalkan nama saya tadi Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri, sekarang diri saya, nama saya Nana Abdullah, ya saya dari guru di SMK Negeri 2 Kendal. Dulu saya muridnya Bapak Ibu, ya saya murid nakal, ya. Saya murid paling nakal itu Bapak Ibu. Ini akun media sosial saya, tadi silakan dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini pengalaman lomba saya, karya media saya, ya dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk menyemangati ya, hari ini kita speaking dulu ya. Baik, saya minta Bapak Ibu berdiri ya. Saya minta Bapak Ibu berdiri. Monggo Pak, dilanjut mohon Pak, dilanjut. Iya. Baik, nanti seperti ini Bapak Ibu, ya. Kita nanti akan bernyanyi, nyanyi yang mudah, tapi dengan gerakan, ya Bapak Ibu ya. Nanti kita nyanyinya 1 tambah 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, satunya kita pakai gerakan pakai tangan. 1 ditambah, tambahnya seperti ini ya. Jangan kali Bu, ini kali ya. Tambah seperti ini Bu ya. Iya. 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4-nya gini. Kakinya ditarik ke atas, tangannya ditiga ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8-nya, tiganya dibuat menjadi angka 8. Ayo kita lari ya. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Itu kan 10 tambah 6 ya. 10-nya lompat 1 kali, 6-nya kita goyang menjadi angka 6. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, saya butuh relawan 2 untuk ya mencontohi teman-temannya. Saya pilih dari sini ya. Saya pilih dari sini. Ya. Saya pilih dari aplikasi itu ya. Iya. Siapa ya? Silakan Bu maju ya. Oke. Satu lagi. Iya. Oke, ibu-ibu semua semangat ya. Semangat. Silakan Bu di kanan dan di kiri ya. Saya nyanyi, ibu mencontohi, Bapak Ibu yang lain menirukan ya, sambil bernyanyi juga. Ini yang milih aplikasi Bu ya, bukan saya. Oke, siap Bapak Ibu? Oke. Kita hitung sampai 3, nanti kita mulai. Ya, siap? Siap. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan. Tepuk tangan. Terima kasih Bu. Mohon maaf saya nggak ngerti ya. Oke, terima kasih ya. Biar kita happy Baik, terima kasih ya. Karena Bu Ricci dan Bu Fa sudah memberikan tutor ya, saya beri bintang gitu. Baik Bapak Ibu ya,
ada pertanyaan Bapak Ibu? Sesuai dengan tema kegiatan kita hari ini, apakah Bapak Ibu pernah memanfaatkan AI dalam pembelajaran? Belum. Jawabnya di situ Pak. Iya, belum. Iya, karena media juga. Karena jawaban lagi Kiri-kiri Pak, kenapa? Iya, belum. Bapak Ibu, ternyata di sini kok jawabannya tidak banyak, padahal sudah 21 respon. Ini menandakan yang dia menggelembung semakin besar itu adalah jawaban yang paling banyak. Ini ada 18 yang menjawab belum. Nah, ini nanti juga bisa Bapak Ibu terapkan untuk mengumpulkan informasi di dalam kelas. Ya. Kadang-kadang jadi kan pakai sticky note kan, ditempel-tempel seperti itu. Terus Bapak Ibu ya. Untuk mendapatkan kesimpulan di dalam kelas hanya cukup pakai PowerPoint saja. Oke, terima kasih. Yang belum jawab 4. Pak Astria, Pak Billy, ada HDS, ada 2 ya? ada closing bilang. Oh gitu ya. Oke, baik. Saya tutup jawabannya. Ini jawabannya 798882 itu apa? Iya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Intinya, ya, ini ada 19 yang belum, ya. Terus ada 1 yang pernah. Ini saya bisa tahu yang bisa jawab itu siapa. Ini ternyata Bu Siti Aliza sudah pernah ya menggunakan. Oke, saya masukkan ke slide. Nah, ini yang sudah saja. Yang jawab berarti yang sudah saja ya. Kalau sudah pernah media AI apa yang pernah Bapak Ibu gunakan dalam membuat media pembelajaran? Berarti yang cuma ya yang jawab tadi berarti Bu Aziza saja ini ya berarti ya. Nah, tadi Bapak Ibu, saya sudah membagikan file di dalam flash disk. Itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Itu di sana ada bahan paparan saya, ada juga bahan instalasi and class point yang nanti akan kita pelajari. Baik, tidak ada yang mau jawab, mungkin ada ya, untuk mempersingkat waktu ya. Nah, untuk schedule workshop kali ini ada beberapa yang agak lumayan padat ini kalau hanya sampai jam 12. Tapi insya Allah saya berusaha untuk menyajikan dengan cepat Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar mengenal siapa kita dan siapa yang sedang kita hadapi, lalu mengenal pembelajaran berorganisasi dalam guru pendidikan, lalu macam-macam media pembelajaran, perkenalan mengenai class point, dan yang lain adalah membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan AI. Nah, yang pertama saya menjelaskan di sini brainstorming aja Bapak Ibu, siapa diri kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus tahu ya Bapak Ibu ya, zaman sekarang semakin sibuk, tapi kadang-kadang kita melupakan ya, kita perang itu sekarang menghadapi musuhnya itu siapa kan, seperti itu. Nah, di lintas generasi ada beberapa lintas generasi, ada generasi baby boomers ya, atau disebut generasi tua, ada generasi E itu yang lahir 65 sampai 76, ada generasi Z yang lahir 77 sampai 94, lalu ada generasi Z yang lahir 95 sampai 2010, lalu yang lain ada generasi Alpha yang lahir setelah 2010. Nah, kalau di usia-usia SMA ya, itu kira-kira kelahiran berapa Bapak Ibu? Termasuk generasi apa Bapak Ibu?
Generasi Z. Ya, kalau Bapak Ibu Paling enak. ya, ada generasi X, ada generasi ya. Tapi kalau yang baby boomers kayaknya tidak ada di sini ya, berarti ya. Yang masih muda-muda semua. Baik, kita bahas yang generasi X, Y sama Z, Bapak Ibu. Nah, untuk generasi X ya, ini memiliki keterampilan teknologi yang lebih baik daripada baby boomers. Untuk generasi Z ini disebut generasi digital karena mampu jadi melek teknologi. Jadi karakteristiknya melek teknologi. Nah, untuk yang kita hadapi sekarang ini adalah generasi yang lahir ketika teknologi dan informasi itu sudah berkembang pesat. Kadang-kadang masih di dalam kandungan sudah didengarkan monotal lewat HP, ada yang didengarkan musik-musik klasik ya. Akhirnya anak jebrol seperti itu sudah bisa main HP tanpa harus diajari. Betul Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Nah, sekarang posisi Bapak Ibu di mana? Siapa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Kira-kira kalau kita masih pakai dengan cara-cara lama ya, kira-kira anak itu masuk nggak sih seperti itu? Ya, kadang-kadang kita melupakan itu Bapak Ibu. Lalu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya, satu-satunya cara adalah ya harus berubah dengan mempelajari dunia mereka. Betul Bapak Ibu? Baik. Nah, yang kedua ini dari Bapak Ibu mengingatkan kembali tentang pembelajaran berdifferensiasi. Nah, sekarang kurikulum sudah berubah Bapak Ibu. Nah, sekarang menggunakan kurikulum merdeka dan yang tidak gumunan sekarang itu adalah guru, betul? Karena dikit-dikit berubah gitu. Nah, karena apa? Ternyata yang kekal itu adalah perubahan Bapak Ibu. Ya, yang kekal itu bukan sesuatu ya, tapi memang perubahan ya, regulasi yang berubah dan regulasi itu pasti dibuat ada alasannya. Karena apa? Untuk ya memenuhi tantangan zaman yang ada, bukan berarti semau pemerintah, tapi memang zamannya sudah seperti ini. Kalau dikasih ya strategi yang ini ya sudah tidak mumpuni lagi ya. Jadi kita pasrahkan saja semuanya dari pemimpin kita ya, nah itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita sebagai prajurit-prajurit yang di medan perang ini yang harus mensikapinya dan bisa mengejawantahnya dengan benar dan efektif ya, seperti itu. Nah, di sini menurut Gajar Dewanto, maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka nantinya sebagai manusia mampu maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena Bapak Ibu jangan lupa, setiap murid itu unik ya, dan berbeda, mempunyai potensi masing-masing. Itu yang harus kita pahami, dan tugas kita adalah menghadirkan lingkungan belajar yang bisa menjadikan murid kita berkembang semaksimal mungkin ya. Lalu sehingga setiap murid merasa dirinya itu bahagia dan selamat. Nah, kita harus mempunyai mindset ya. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan guru menggunakan 36 cara untuk mengajar 36 murid, bukan seperti itu. Lalu juga bukan guru memperbanyak jumlah soal agar muridnya menjadi ya yang murid yang bekerja lebih cepat, bukan juga seperti itu. Atau mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, yang kurang pintar dan yang kurang pintar, dan lain sebagainya. Dan ini harus masuk dalam mindset kita Bapak Ibu. Nah, di sini pembelajaran berdifferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, tentu saja keputusan ini dibuat dengan dasar yang pertama tujuan pembelajaran yang jelas, bagaimana guru merespon kebutuhan murid, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, manajemen kelas yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. Nah, ini nanti bisa dipahami sendiri bagaimana cara mengidentifikasi
integrasi kebutuhan siswa dari kesiapan, minat, serta profil belajar siswa. Nah, strategi yang bisa kita gunakan adalah ada 3. Jadi diferensiasi yang kita terapkan di kurikulum Merdeka itu yang pertama adalah diferensiasi konten, Bapak Ibu. Ya. Diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Dan plus satu lagi lingkungan pembelajaran yang mendukung. Nah, maksudnya bagaimana? Di diferensiasi konten itu adalah terkait dengan kurikulum isi, ya. Jadi sesuai dengan tipe belajar siswa. Ada yang tipe belajarnya audiovisual, ada yang kinestetik dan lain sebagainya. Nah, usaha kita dalam memenuhi tipe belajar siswa itu, ya itu yang kita harus usahakan. Kalau yang kedua adalah diferensiasi proses. Ini lebih kepada model-model pembelajaran yang disarankan, ya tentu saja yang kontekstual, itu. Setelah tadi Bapak Dino mendikan bahwa anak itu kehilangan momen belajarnya selama 3 tahun lebih, ya sehingga anak-anak sekarang yang model belajaran yang disarankan adalah pembelajaran kontekstual yang bisa berkesinambungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa lebih bermakna. Seperti bisa jadi project based learning, problem based learning, product based learning dan lain sebagainya. Dan itu kita sebagai guru harus di luar kepala ya model-model seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga tentu saja nantinya akan mengarah kepada media pembelajaran yang akan disampaikan. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Ini yang konten tentang isi, modifikasi kurikulum dan pembelajaran ya. Nah ini nanti bisa dipelajari sendiri. Nah yang terus selanjutnya adalah lingkungan belajar yang mendukung, Bapak Ibu. Nah ini karakteristiknya bagaimana? Ya, yang pertama ya harus merupakan sebuah learning community. Jadi seluruh komunitas yang ada di sekolah itu harus orang yang membelajar, orang yang tidak malas untuk mengupdate ilmu. Jadi orangnya perasaannya tinggi, ya. Lalu setiap orang disambut merasa baik, merasa disambut baik di lingkungan tersebut. Lalu setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Murid merasa aman, ya, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, adanya keadilan dan guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Jadi dikatakan sebuah lingkungan belajar yang mendukung itu tidak pasti harus ruang kelas yang bagus ya, lab-lab yang konkret dan tidak harus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semuanya bisa melaksanakan ini. Nah ini yang kita kadang-kadang lupakan Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka ya, ini ada pernah saya mendengarkan sebuah di workshop kegiatan kurikulum Merdeka. Kadang-kadang ada guru yang mengatakan, Pak sebenarnya saya tidak ikhlas ya ngasih nilai 90 di pembelajaran saya gitu. Pernah merasa seperti itu Bapak Ibu? Ketika di kemarin setelah ada pandemi gitu, muridnya ya santuy gitu, tapi kita harus ngasih nilainya maksimal seperti itu. Betul Bapak Ibu? Iya, dan lain sebagainya. Ini ibaratkan Bapak Ibu ya, anak sekarang itu sedang belajar mengidentifikasi itu gajah itu seperti apa gitu ya, dengan mata terbaca. Kenapa? Tadi Bapak Ibu, anak mempunyai potensi masing-masing ya, kemampuan masing-masing ya. Makanya dari ini kita ya dari sekarang kita kadang-kadang dihadapkan ya, ketika kita kuliah itu dulu seperti ini loh Pak, memberi asesmen itu seperti ini ya. Sekarang tolong sedikit demi sedikit ya mau diikhlaskan ya, karena zamannya sudah tidak seperti itu lagi Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ketika kita ngajarkan A gitu ya, ngajarkan gajah gitu, anak-anak gajah itu seperti ini loh tapi kadang-kadang penerimaan anak itu ya, karena dia tidak blank ya, tidak tahu dengan mata tertutup. Oh, ketika dia pegang buntut gajah, oh ternyata gajah itu ya panjang, ada rambutnya, ujungnya gitu ya. Seperti anak seperti itu. Terus ada yang pegang
buatkan slide presentasi. Tidak bisa teks ekspor saja, jadi ada nilai-nilainya. Presentasi kayak gitu. Ya. Jawab terus harus berapa slide gitu. Bahwa nanti ada kopi, nah klik dipasangkan di angka. Nanti bisa dengan yang lain. Klik confirm atas pojok ini. Iya, confirm. Oh, nanti belum nanti ya. Seleksi